Hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Muka gue belum ada apa-apa nih kali ini ya. Karena video hari ini pengen ngomongin soal produk complexion. Produk complexion yang lumayan banget lu pada minta gue untuk buat reviewnya adalah dari si Copy Paste Tinted Sunscreen SPF PA+++++. And mungkin kenapa lo minta gue untuk reviewnya karena muka gue ada gede sebagong gini di tol dalam Jakarta. Now I hate disclaimer, yes, walaupun gue menjadi modelnya untuk produk ini, si Copy Paste Tinted Sunscreen ini tidak akan menghalangi gue untuk mengkritik dia sesuai dengan pengalaman dan opini gue. Produknya something yang terbaru namanya Copy Paste Tinted Sunscreen SPF PA+++ adalah tinted sunscreen, bukan cushion, bukan foundation, bukan tinted moisturizer, tinted sunscreen, hybrid makeup plus skincare. Untuk sekarang ada 12 shade, alright. Biasanya pasti gue bakal memuji hal itu banget ya, dimana oh my god, lu tinted moisturizer ada 12 shade, that's amazing. Karena kalau misalnya kita pengen mengkategorikan Copy Paste tinted sunscreen ini sebagai kategori skin tint, tinted moisturizer, dia yang punya shade paling banyak di brand lokal untuk sekarang ya, 12 shade. However, tidak ada shade font and penny, jadi kayak agak downgrade gitu, I can say. Okay, that's what I'm gonna say. Karena sebelumnya lu memberikan gue standar di mana ada 14 shade, sekarang cuma ada 12 doang. So it's a bit disappointing. So what I can say untuk shade range-nya is not bad, it's a nice try, but please upgrade it. Okay, biar again semua orang bisa pakai. Seperti yang gue bilang, apa keadilan untuk semua warna kulit di channel Live Junkie. Alright, whatever you say, lu mau gaslight gue, mau lu bilang gue gila, mau lu bilang gue lalala, tidak ada demokrasi di channel ini. Anyway, let's move on to talk about this product. Yes, you heard it right. Ini itu produk tinted sunscreen dimana kalau misalnya pengen pakai si produk complexion ini sebagai sunscreen, bisa gitu loh. Isinya ada 50 ml, jadi lumayan banyak. Untuk sunscreen harganya 160.000 ya, with the discount or bundle segalanya, I believe harusnya bisa lebih murah lagi. Shade yang gue pakai masih tetap Alter. I wish I have all the shade biar bisa gue tunjukin ke lu pada gimana kelihatannya. Tapi ini bakal gue tunjukin deh perbandingan sama cushion si Human dan juga Copy Paste. Sama warnanya gak jauh beda. So I'm very glad about that. Oke, tidak ada perbedaan warna yang signifikan banget gitu loh. Lu tahu sekarang gue itu jarang banget buat video untuk nge-review produk complexion ya. Karena jujur rata-rata semua produk complexion yang gue coba itu bagus. Tapi kenapa gue pengen ngomongin dia adalah karena ini termasuk tinted sunscreen yang paling ringan pernah gue coba. Ini bakal gue tunjukin ke lu pada gimana kelihatannya kalau gue pakai si Copy Paste tinted sunscreen ini sebanyak 1,5 ml. Takaran yang dianjurkan untuk lu memakai sunscreen biar terpenuhi gitu protectionnya dari sunscreen dari sinar UV. And yes, it looks tebal, but surprisingly for me, walaupun dia tebal itu, dia masih gampang banget di blend and ringan. Oke. It's ringan. Si Copy Paste Tinted Sunscreen ini sangat-sangatlah ringan sebagai sunscreen. Biasanya gue selalu traumatisasi dengan tinted sunscreen. Apalagi kalau kulit lo oily dan akhirnya lu set lagi dengan bedak, gak masalah. It's basically kayak lu pakai foundation medium coverage tanpa lu pakai sunscreen lagi di bawahnya. Now, however, walaupun produk ini sebagai tinted sunscreen menurut gue lumayan bagus lah ya. It's still good, it's still ringan. Ringannya itu sih yang ngebuat dia berasa bagus banget di gue. This product is beautiful as a skin tint, oke? Gue hampir kesel kenapa mereka nggak jual produk ini sebagai tinted moisturizer aja gitu loh. Like, beautiful. Gue harap lu pada yang nonton channel ini udah tahu apa itu skin tint atau nggak tinted moisturizer ya. Basically skin tint adalah produk complexion yang low coverage, jadi kayak lebih natural looking gitu, nggak perlu tebal-tebal banget kayak pakai foundation, right? Sometimes dia lebih menghidrasi, ada benefit skincare-nya, bla bla bla. Menurut gue it's a low coverage foundation. Nah, maksud gue kenapa gue nggak mau tertipu dengan nama tinted sunscreen-nya adalah karena ini itu produk yang sangat-sangatlah indah kalau lo jadikan sebagai skin tint biasa gitu loh. I'm gonna show you, oke? Jadi basically ini gue pakai kayak seterah gue aja dan gue juga pakai spons, gak masalah. Tapi kalau misalnya emang lo pengen pakai ini sebagai skin tint gitu, dimana lo nggak pakai sesuai dengan anjuran which is 2 ml, jangan lupa pakai sunscreen ya. Tadi gue pakai si Amata Rasun ini yang bening, baru nyoba sih. Jadi please jangan tanya gue kayak gimana pendapat gue, baru nyoba banget. If I wanna simplify it, basically ini itu kayak versi low coverage dari cushionnya. But you know what, setelah gue pikir-pikir lagi, it's actually even better daripada cushionnya. Karena cushionnya ini masih, untuk ketahanan lamanya masih agak-agak kurang gitu ya. It's still tahan lama, tapi kayak gak setahan lama dia, oke? Ini itu gue pakai olahraga, gue pakai untuk tidur-tiduran gitu ya. You know lah, tidur-tiduran kena bantal. My complexion masih bagus. Ini gimana sih ceritanya, gue habis Muay Thai tapi kok muka gue, complexion gue masih cakep. Gue pakai sebanyak yang tadi dulu lihat ya, sebanyak itu. 4 shade Alter. It's important untuk gue ngebuat video ini karena takutnya lu nggak mau nyobain produk ini karena lu pikir tinted sunscreen biasanya tebel gitu.
Enggak, pakai aja ini sebagai skin tint karena you tidak akan menyesal dan you cobain aja. Gue udah bilang kan tadi ini produk gue coba dari bulan Agustus dan itulah alasannya kenapa akhirnya gue setuju untuk menjadi modelnya. Gue nggak akan pernah setuju untuk menjadi model suatu brand atau nggak suatu produk di saat gue nggak pernah nyoba produknya. It's like the finish, it's so nice, kayak blends into the skin perfectly. Oke, kayak gue beneran pakai tinted moisturizer aja gitu loh. Makanya kayak aduh lu coba. Menurut gue kalau misalnya mereka mempromosikan produk ini sebagai skin tint mungkin nggak bakal banyak orang yang bingung gitu apakah pakai tinted sunscreennya cukup, proteksinya segala-segalanya karena as a skin tint this thing is beautiful. Setelah itu low coverage, the finish natural glowy, kayak gue gak pakai apa-apa tapi kulit gue merata dan sempurna seperti ini. Kemarin pun saat dia launching banyak yang nanya ke gue apakah si copy paste tinted sunscreen ini oksidasi, jawabannya enggak. Dan please jangan beli shade yang jauh lebih terang dari shade lu biasanya ya. Nanti lu keputihan, nanti kulit lu keputihan. Please don't do it. Very important untuk lu tahu perbedaan di antara dia ngeset dan juga oksidasi. Oksidasi itu dimana biasanya suatu produk kena dengan oksigen atau enggak dengan hawa kulit lo, akhirnya dia menggelap throughout the day. Dan ngeset itu basically adalah dimana warna asli dari foundation atau enggak cushion tersebut saat dia udah kering. Oke, di saat dia udah enggak basah dan enggak gampang transfer lagi. Oke, itulah warna aslinya kayak gimana. Dan as you guys can see, ini dia warna dari si Alter. Oke, it has a neutral undertone seperti kayak cushionnya juga, walaupun I would say yang cushionnya copy paste ini lebih sedikit peachy, it's down to perfection I would say untuk si copy paste nya. Sedangkan yang ini lebih ke neutral lah, tapi masih aman banget untuk gue pakai di kulit gue. Gue nggak perlu kayak taken aback banget, tapi I can see a notice dimana ini jauh lebih neutral gitulah undertone-nya. Oke, kayak lebih pinkish. Seperti biasa karena ini skin tint, jadi gue bakal lanjut pakai concealer. Kalau kulit lo sempurna, nggak banyak bekas jerawat ya tidak perlu pakai concealer ya, bisa. Si copy paste tinted sunscreen ini cocok dengan segala sunscreen kalau emang gue jadikan dia sebagai skin tint. Basically is cocok dengan segala base yang gue pakai ya, either gue pakai matte sunscreen atau enggak gue pakai sunscreen yang glowy, either gue pakai matte sunscreen atau enggak sunscreen yang lebih hydrating, tidak mempengaruhi performa dari si copy paste tinted sunscreen ini. I know ini itu namanya tinted sunscreen tapi use it as a skin tint and you gak akan nyesal, kayak itu aja maksud saya gitu loh. Gue bakal tunjukin nanti gimana kelihatannya throughout the day. Tahan lama, aman, ringan, gue gak berasa berat sama sekali. Aduh. Untuk pakai bronzer gak ya gue hari ini, karena gue baru beli si Anastasia cream bronzer ini. Gue lagi suka pakai cream contour gitu loh, tapi kayak untuk hidung aja deh gue coba pakai, ngeliat apakah dia bagus kalian gitu ya. It's like, do you see it? Buat lu pada kulitnya kayak gue gitu ya, banyak bekas-bekas jerawat, lu tambahin dia dengan concealer yang high coverage, perfection. It's like kulit natural tapi high coverage. Lipni di tahun 2016 tidak akan menyangka dia akan sampai pada poin ini ya, dimana dia bakal suka banget pakai skin tint sama concealer doang dan dia merasa tercukupi gitu hidupnya. Tambahin sedikit aja concealer bagian sini karena tiba-tiba gue nyadar oh iya agak kurang gimana gitu. Produknya seperti biasa pakai Human Under Control HD Blur Loose Powder. Yes, temenan, cocok gak? Cocok pasti, karena ini bedak yang sangatlah indah, sangatlah bagus, sangatlah gue suka juga. Oke, gak perlu pertanyakan lagi pendapat gue soal si HD Blur Human Under Control HD Blur Loose Powder. Oke, yang ini sih bedaknya something. Tuh, nice. Sebagai kulitnya oily, saran gue adalah untuk pakai bedak seperti biasa aja. Glowy-nya pasti bakal tetap kelihatan kok. It's a glowy finish foundation skin tint. It's a glowy finish skin tint. Hasilnya akan tetap glowy throughout the day. Oke, tidak perlu takut akan terlalu lebay selama lo pemakaian bedaknya benar. Oke, dan again, gak bergerak kemana-mana. Kalau dia berminyak terus lu blot pakai tisu, apakah dia patchy? Enggak. Kena keringat patchy atau enggak berbecak-becak? Enggak. Makanya aku sayang, makanya aku suka. Soalnya dia kelihatannya untuk si copy paste tinted sunscreen SPF PA+++ sebagai skin tint ya. Dan udah gue set dengan bedak Human HD Under Control. Alright, flawless, nice, tidak ada yang aneh-aneh. Ini dua bersahabat banget, lebih natural aja hasilnya. Setiap kali gue pakai si cushion copy paste ini gue berasa kayak gue pakai filter aja gitu, dimana muka gue lebih halus, pori-pori gue lebih blurring, sedangkan dia ini tuh lebih merata kayak kulit sehat. Kalau misalnya jadiin sebagai skin tint aja dan gak lu tambahin bedak sama sekali, bakal berasa kayak kulit sehat aja gitu loh. Oke, sedangkan kalau misalnya tambahin pakai bedak, kayak lu pakai foundation yang sangat-sangatlah ringan dan tipis. Oke, so gue bakal set makeup gue sekarang ya, pakai contour, blush, segala-segalanya, and I'll be back in 3, 2, 1. Ting, sudah selesai makeupnya.
Like please lah, kadang gue merasa cringy tapi it's fun. Kesimpulannya adalah ini kalau pengen lo jadikan sebagai sunscreen bisa, tapi gue akan menyarankan lo untuk memakai ini sebagai skin tint ya. It's a beautiful skin tint. Gak geser, gak longsor di kulit lo yang berminyak, oke, tidak patchy, it's beautiful, natural looking. Personally buat gue sebagai tinted sunscreen pun juga masih tetap ringan gitu ya, tapi untuk kulit oily mungkin tunggu versi humannya aja. I don't know, mungkin mereka akan buat versi lebih mattifying-nya. Kemarin ada yang nanya ke gue apakah ini bisa dijadikan sebagai refill dari si si cushionnya ini. Maybe if you want to, alright. Kalau lu pengen lu coba aja, gue sih belum nyoba tapi ya mungkin bisa karena finishnya nggak jauh beda, ketahanannya ini jauh lebih tahan lama. I would say ya, kayak ini masih bisa bergeser dikit lah kalau misalnya lu terlalu berkeringat banyak-banyak gitu. Ini enggak. Gue pakai buat olahraga Muay Thai yang keringat banget, tetap saat selesai olahraga cakep complexion gue, oke? Tidak berubah sama sekali. Saat gue bloating untuk ngilangin minyaknya pun gak keangkat, gak transfer. I love it as a skin tint. Aku tidak punya tidak punya komplain gitu loh. Saran gue seperti biasa, kalau something ini menjadi top leading brand se-Asia Tenggara, se-Indonesia untuk mengembalikan warna Fawn and Annie, biar lebih banyak orang bisa pakai dan kita tidak stuck ya. At this point gue berharap gue gak capek untuk nge-review produk complexion karena hal-hal seperti ini. Selain dari itu, komplainnya gak ada. Isinya banyak, hasilnya bagus, tahan lama. I love. At this point gue cuma berharap lu suka juga gitu loh. Kalau akhirnya lu pengen nyobain. Itu dia reviewnya untuk si Copy Paste Tinted Sunscreen SPF 40 PA++. Plus gue suaranya masih agak serak, jadi semoga sih tidak terlalu mengganggu karena udah agak-agak berasa serak nih. Harusnya minggu depan gue kasih tau gue lupa ada makeup terbaik tahun ini. Tidak ada skincare, I'm sorry karena skincare gue tahun ini sama-sama aja. Thank you for watching. Kasus corona lagi naik lagi, so wash your hands, don't touch your face. Bye everybody, bye, thanks so much for watching. Dah.